Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anastiara Evanda, guru biologi di SMA Al Muslim Sidoarjo, sekaligus mahasiswa PPG tahun 2021 Angkatan 4 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran saya siklus ketiga. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu lagi pada pagi hari ini. Gimana? Semua sehat, nak? Alhamdulillah sehat. Ada yang alhamdulillah sehat. Tadi ada yang alhamdulillah sehat, ada yang geleng-geleng. Yang sakit semoga lekas sembuh ya. Alhamdulillah, nggak apa-apa, tetap disyukuri kita masih bisa bertemu lagi. Kemudian untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, minta tolong ketua kelas untuk dipimpin doa teman-temannya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar pembelajarannya diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih sudah melaksanakan doa pada pagi hari ini. Kita ikhtiar semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Kemudian untuk kendalanya ada di jaringan atau di perangkat, apakah ada? Insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada. Sepertinya Belum belum, jangan ada kendala. Jadi nanti kalau misalnya Ustazah tiba-tiba keluar terlempar, kalian tetap di sini ya. Nanti akan masuk lagi gitu kalau jaringnya sudah bagus. Tapi suaranya masih jelas ya? Jelas Ustazah. Masih. Alhamdulillah. Baik, Ustazah presensi dulu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Vian, Hadir Ustazah. Dava, Hadir. Dinda. Oh ya, Dinda tadi Google Meet-nya nggak bisa dibuka, jadi izin. Adnan, Hadir. Aldis, Hadir Ustazah. oke. Mira sakit. Baik, yang tidak masuk hari ini ada 3 siswa, yang 2 karena terkendala jaringan, yang 1 sakit. Kita doakan teman-teman kalian yang sakit semoga lekas diberikan kesembuhan. Baik, untuk kegiatan yang pertama, Ustazah akan menampilkan sesuatu, yaitu infografis. Kalian juga bisa melihat infografis ini di LKPD yang Ustazah berikan. Baik, infografis ini tentang diabetes mellitus. Di sini disampaikan bahwa diabetes itu merupakan penyakit tanpa vaksin. Diambil dari websitenya rri.co.id. Silahkan diamati dulu infografis ini. Kemudian siapa yang ingin mengajukan pertanyaan tentang infografis ini yang ingin kalian ketahui berhubungan dengan kandungan atau bahan-bahan makanan dan penyakit atau gangguan pada sistem pencernaan yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Silahkan diamati dan siapa yang ingin mengajukan pertanyaan. Sudah ketemu pertanyaan yang ingin disampaikan, yang ingin diketahui? Izin bertanya. Iya, silahkan Dila. Terus itu kira-kira gejala yang ditimbulkan dari orang yang terkena diabetes itu apa ya Us? Soalnya di infografis itu sampai-sampai 50% penyandang diabetes dia itu tidak menyadari dirinya bahwa dia sudah terkena diabetes. Baik, apa sih gejalanya kalau
kalau orang itu kena diabetes sampai dia itu belum tahu kalau dia kena diabetes. 50 berapa persen tadi dia? 50%, Mas. Di bagian mana dia? 50%? Di bagian paling atas pertama. Oh iya, di judul ya. Oke, siap. Terima kasih Dila, pertanyaan yang diberikan bagus sekali. Terus saya mau bertanya, Iya, silakan Nakia. apa penyebabnya Jawa Timur itu memiliki prevalensi yang paling tinggi di antara provinsi-provinsi lainnya? Oke, Nakia bertanya, mengapa Jawa Timur prevalensinya lebih tinggi dibandingkan provinsi yang lain? Oke, bagus sekali. Ada lagi selain Nakia dan Dila? Mau tanya Ustaz. Oke, silakan Saula. Kenapa di situ kan itu usia pasien diabetes itu 20 sampai 64 tahun ya, Mas? Iya. Terus 75% itu usia penderitanya. Nah, kenapa kok usia yang paling banyak itu di antara 20 sampai 64 tahun gitu? Oke, kenapa usia yang paling banyak kena diabetes itu usia 20 sampai 64 tahun begitu. Bagus sekali pertanyaan yang diajukan Saula. Ada lagi, Nak? Yes. Oke, silakan, Dim. Lanjutin pertanyaannya Saula. Boleh, silakan. Apakah bisa orang yang di bawah umur 20 itu terkena penyakit diabetes? Boleh, seperti itu ya, karena di sini nggak ditunjukkan gitu ya. Di bawah atau kurang dari 20 tahun apakah bisa diabetes? Gitu. Bagus, kritis ya pertanyaannya. Ada lagi? Sudah cukup? Baik, jangan lupa nanti diingatkan Ustazah untuk menjawab pertanyaan ini. Tapi sebelum itu, apakah ada yang sudah tahu jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman kalian? Belum tahu? Oke, nggak apa-apa. Nanti kita cari tahu sambil jalan. Nah, tadi kalian sudah melihat infografis yang ada hubungannya sama diabetes dan hubungannya dengan kandungan makanan. Nah, sekarang coba diamati gambar yang Ustazah tampilkan di sini. Ini katanya menu terbaru bulan ini. Menu terbaru bulan ini di McD. Siapa yang sudah pernah nyoba menu ini? Belum. Stoknya habis terus. Kenapa Saula? Stoknya habis terus. Oh, stoknya habis terus. Oh iya, Ustazah nggak pernah ngecek soalnya. Cuma scroll gitu. Kemudian kira-kira kandungan apa sih yang ada dalam menu makanan ini? Kemarin kan kalian sudah melakukan uji bahan makanan. Kalian sudah melakukan uji glukosa, uji protein, uji lemak. Itu kira-kira kalau melihat gambar ini kira-kira kandungannya apa sih? Karbohidrat. Karbohidrat kamu lihat dari mana, Dim? Rotinya. Dari roti. Selain roti ada lagi nggak? Kalau dari minumannya? Iya, ada. Ya, minumannya kira-kira di minumannya? Gulanya ya? Ya, ada gulanya di situ. Dari mana? Yang kalian bawa itu sirup. Tahu dari mana kalau sirup? Kalian perhatikan kalau misalnya ada selisih tekstur yang berbeda antara airnya sama atau sodanya sama sirupnya itu kayak ada tekstur beda gitu. Selain karbohidrat, siapa yang bisa mengidentifikasi? Lemak. Kalau lemaknya dilihat dari mana dia? Dari bedanya. Dari dagingnya? Dari daging bedanya. Selain dari dagingnya, apakah ada lagi? Dari telur. Ya, telur apakah semua bagian? Karena di sini dicampur ya. Iya, karena di sini kita susah bedakan mana sih kuning telur sama putih telur gitu, karena dia di scramble atau dicampur gitu. Oke, selanjutnya kita coba kalian amati cara memasaknya. Ini pakai apa kira-kira? Ini kita akan belajar tentang gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan, upaya pencegahan terhadap gangguan fungsi yang terjadi pada sistem pencernaan, dan kalian akan membuat laporan hasil uji bahan makanan yang telah kalian lakukan pada pertemuan sebelumnya, tapi dalam bentuk poster. Terus manfaatnya apa sih jika kalian belajar materi ini gitu? Kalian diharapkan bisa menerapkan pola makan yang seimbang dan sehat serta menghindari
jenis makanan tertentu atau mengatur ritme biologis tubuh agar terhindar dari gangguan pada sistem pencernaan. Oke. Nah, ingat hadis riwayat Bukhari yang bunyinya sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ini kita hubungkan dengan poster yang sudah kalian susun sebagai laporan hasil praktikum. Poster kalian itu nantinya bisa diposting di akun sosmed kalian agar orang-orang itu tahu sebenarnya kandungan ini itu apa, makanan ini itu di dalamnya ada apa gitu. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah melakukan uji bahan makanan, yaitu uji karbohidrat, protein, dan lemak. Ayo coba kita ingat-ingat kembali. Untuk uji karbohidrat kemarin kalian menggunakan reagen apa saja? Untuk uji glukosa dulu. Uji glukosa kalian kemarin pakai apa? Benedik sama Failing. Iya, Benedik sama Failing. Untuk uji sukrosa? Benedik, Ya, Benedik sama Failing juga. Kemudian uji amilo? Benedik, Failing, sama Iodin. Ya, Benedik, Failing sama iodin. Selanjutnya Ustazah sampaikan untuk hari ini kalian akan Ustazah nilai dari 3 aspek yang berbeda. Untuk aspek yang pertama itu adalah aspek sikap, di mana Ustazah akan mengobservasi sikap berpikir kritis dari kalian. Kemudian untuk aspek pengetahuan kalian akan mengerjakan soal yang ada di Google Form sebanyak 5 soal, linknya sudah Ustazah berikan di kolom chat atau nanti Ustazah kopikan lagi. Dan untuk keterampilan ini menggunakan rubrik, nanti Ustazah melihatnya dari poster kalian. Nah, untuk mengawali kegiatan pembelajaran dari pemecahan masalah ini, coba diperhatikan video yang Ustazah tampilkan. Apakah suaranya muncul, Nak? Di sini enggak? Oh, enggak muncul. Baik, Ustazah ini dulu ya biar suaranya muncul. Dia merupakan aktivitas yang dilakukan oleh BPOM demi melindungi badan dengan mengecegah konsumsi makan ataupun konsumsi makanan tertentu. Kebanyakan aktivitas diet menekankan bahaya dari konsumsi lemak, namun ada juga yang menunjukkan kata untuk lebih banyak konsumsi lemak. Banyak juga yang mengenai gula dan berbagai macam hal lainnya. Jadi sebenarnya kelemahan apa sih yang paling bagus untuk dia? Coba kita mulai dengan gula. Sebenarnya ada fakta menarik mengenai gula yang dahulu ditutupi. Pada tahun 1960, Yusri Gula membiayai penelitian yang membuat konsumsi gula terlihat tidak terlalu penting dan menitikberatkan bahaya dari lemak. Hanya menyangkal kemungkinan daripada gula dalam penyakit jantung. Baik, kalian tadi sudah menyimak video yang saya sampaikan. Kira-kira masalah yang terjadi yang kalian bisa identifikasi dari video itu apa sih? Pada itu banyak yang melarang atau konsumsi gula berlebih. Dari video tersebut banyak yang melarang tentang konsumsi gula berlebih. Ada lagi? Sebenarnya video itu melarang penggunaan lemak dalam makanan minuman. Oke, ada berbagai macam teori yang mereka memilih mengkat lemak sama sekali untuk tidak dimakan gitu ya. Jadi menghilangkan komponen lemak di dalam menu mereka. Ada lagi? Oke. Nah, di LKPD tadi kita sudah mengamati infografisnya, kita sudah melihat videonya. Nanti pertanyaan yang disampaikan beberapa temanmu tadi silahkan ditulis di sini, atau boleh juga kamu tambahkan pertanyaan dari dirimu pribadi. Kemudian masalah yang ditemui dari video tadi juga dituliskan di sini ya, Nak ya. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah menyusun laporan hasil praktikum kalian dalam bentuk poster dengan memanfaatkan Canva online. Nah, di Canva ini ada berbagai macam template. Ini Ustazah menyarankan untuk memakai template yang infografis untuk posternya karena template yang infografis itu cenderung panjang ke bawah, jadi kalian punya space yang banyak untuk memasukkan data kalian. Kalau kalian pakai template-nya poster, nanti space-nya akan sedikit dan tulisan kalian itu menjadi kecil-kecil. Takutnya nanti akan tidak menarik lagi gitu. Jadi pakai template yang infografis saja gitu. Baik, nanti setelah kalian berkelompok di room kelompok, kalian akan kembali lagi ke room utama untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kalian. Nah, untuk linknya saya sudah kopikan di kolom chat setiap kelompok. Silahkan bergabung di link tersebut. Saya kirimkan lagi. Jadi sampai ingat atau ingat? Oke.
kita kan 5 orang. Total yang kita presentasi ada 8 topik lah. Tapi sisa 3 topik lagi. Nah, sisa 3 topik itu mau dibagi ke siapa aja? Tapi apa? Yang mana itu? Yang ini. Tadi yang tes kedua. Ya, Yang mana? sudah kamu bisa bilang. Sisa ini semua. Yang belum kebagian belum. Gimana kemarin ada kesulitan? Oh sudah, ada kesulitan nggak kemarin waktu praktikum? Oh ya sudah, itu lupa bahwa nama zatnya itu nggak usah ada kasih di contoh kemarin loh. Itu kan kayak langsung ujinya apa gitu ya. Tapi nama bahannya itu belum usah ada kasih contoh sehingga nanti boleh disampaikan langsung. Misal kemarin untuk glukosa itu ekstrak banana. Untuk yang sukrosa kemarin kan pakai apa? Oke, Ustazah cek ke ketua kelompok masing-masing apakah anggotanya sudah berada di room utama. Dava, bagaimana dengan kelompok 1? Sudah, baik. Untuk kelompok 2 Adnan, bagaimana? Apakah sudah kembali semua? Sudah, Us. Baik, kita akan melanjutkan. Sesi selanjutnya adalah presentasi hasil kerja dari masing-masing kelompok. Nanti silahkan disampaikan poster yang sudah kalian buat dari hasil praktikum kalian. Selanjutnya nanti boleh silahkan yang mau menanggapi, siapa yang mau memberi masukan atau saran kepada kelompok yang menyampaikan hasilnya. Silahkan bisa langsung dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan infografis dari uji percobaan kemarin. Pada uji karbohidrat, jenis karbohidratnya ada glukosa, sukrosa, dan pati. Tes dilakukan ada tes Benedict, tes Henry, dan juga tes iodin. Yang pertama, tes glukosa. Yang pertama tes Benedict, sampelnya dari ekstrak pisang. Warna awalnya bening-bening, warna akhirnya merah bata. Reaksinya larutan Benedict. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2 sudah menyampaikan hasilnya. Sudah disampaikan sampelnya ya tadi. Kemudian saya mau mengkonfirmasi untuk sampel yang uji lemak. Yang kedua itu sampelnya bukan kertas ya nak ya. Kertas itu alatnya. Sampelnya apa? Kacang. Kacang, benar. Sampelnya kacang ya. Untuk kertasnya itu hanya sebagai alatnya untuk membuktikan terbentuk bagian transparan atau tidak, begitu. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uji bahan makanan. Yang pertama adalah uji bahan makanan karbohidrat. Di karbohidrat itu ada 3 jenis yang kami uji, yaitu glukosa, sukrosa, dan pati. Jenis tesnya ada 3. Untuk pati ada 3, sedangkan untuk glukosa dan sukrosa hanya 2, yaitu Benedict test dan Melling test. Yang pertama, glukosa di Benedict test. Sampel yang digunakan adalah ekstrak pisang, warna awalnya itu kuning dan warna akhirnya merah bata. Reaksi yang digunakan adalah Boleh di zoom sedikit nak? kenapa? Boleh di zoom sedikit nak? Tampilan. Agak lupus. Oh gitu. Baik, Iya. yang perhatikan. Untuk reaksinya, kami menggunakan larutan Benedict dan hasilnya ekstrak pisang mengandung glukosa. Kemudian yang kedua sukrosa, Benedict test menggunakan ekstrak tebu, warna awalnya kuning, warna akhirnya kuning memudar. Hasil reaksinya adalah hidrolis netral. Kemudian yang ketiga pati dengan Benedict test menggunakan ekstrak kentang, warna awalnya kuning, warna akhirnya kuning memudar, menggunakan fraksi HCl dan NaOH. Hasil reaksinya hidrolisis netral.
Kemudian yang menggunakan pelintas, yang pertama glukosa, sampel yang digunakan sama ekstrak pisang, warna awalnya kuning, warna akhirnya merah bata. Reaksinya yang menggunakan menggunakan link A dan B. Hasil reaksinya berubah warna yang menandakan kalau ekstrak pisang mengandung glukosa. Kemudian sukrosa, sampel yang digunakan ekstrak tebu, warna awalnya kuning, warna akhirnya merah bata. Reaksinya menggunakan HCl dan NaOH, link A dan B. Hasil reaksinya hidrolisis netral. Kemudian pati menggunakan pelintas, sampel yang digunakan ekstrak kentang, warna awalnya kuning, warna akhirnya merah bata. Reaksinya HCl dan NaOH, link A dan B. Kemudian hasil reaksinya hidrolisis netral. Yang terakhir, pati menggunakan ion lintas, sampel yang digunakan ekstrak kentang, warna awalnya kuning, warna akhirnya hitam menggunakan reaksi larutan tinggi. Hasil reaksinya berubah warna. Baik, tadi kalian kan sudah melakukan diskusi kelompok tentang uji bahan makanan yang telah kalian lakukan pada minggu lalu dan hari ini pelaporannya. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan mandiri yang ada di LKPD itu tentang penyakit dan kelainan serta upaya pencegahannya. Ada yang mau menyampaikan hasilnya? Mungkin 1-2 siswa saja, karena Ustazah yakin kalian sudah mengerjakan di LKPD-nya. Siapa yang mau menyampaikan? Iya, siapa nak? Dila. Oke, Dila, silahkan Dila. Bentar, Us. Baik. Ini udah kelihatan belum? Sudah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya presentasikan tentang penyakit atau kelainan yang biasanya sering terjadi pada sistem pencernaan kita. Jadi di sini yang pertama penyakit atau kelainan yang terjadi pada sistem pencernaan itu ada 3. Sebenarnya banyak ya, tapi di sini saya hanya mengambil 3, yaitu diare, senderit, dan kitab lambung. Untuk diare ini kondisi di mana frekuensi diare kita itu meningkat dengan faster evolution age. Sedangkan senderit itu kebalikannya dari diare, di mana kondisi frekuensi diare itu tidak teratur atau jarang gitu, dengan tekstur proses yang keras. Sedangkan untuk lambung, dia itu luka yang timbul pada dinding lambung akibat terkikisnya lapisan dinding lambung. Nah, upaya untuk pencegahan dari ketiga penyakit tersebut, yang pertama itu diare. Upaya pencegahannya bisa dengan rajin cuci tangan, mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah dimasak, dan hindari makanan pemicu diare. Ini yang sangat penting ya. Hindari makanan pemicu diare seperti pedas, berlemak, berminyak, mentah yang mengandung KPI dan lain-lain. Sedangkan untuk pencegahan penyakit senderit ini bisa dengan sebanyak minum air putih, mengkonsumsi serat dan berolahraga. Dan yang terakhir, untuk pencegahan penyakit kromosom bisa dengan hindari minuman bersoda, kemudian hindari stres berlebih karena stres ini bisa memicu naiknya asam lambung gitu. Dan terakhir, hindari makanan pedas dan asam. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dila sudah menyampaikan hasilnya. Yang lain, saya yakin kalian juga sudah melakukan kegiatan mandiri dengan baik. Nanti Ustazah periksa kembali. Baik, untuk selanjutnya itu adalah tes yang merupakan hasil dari evaluasi hasil dari pembelajaran kalian. Silahkan bisa diklik link yang ada di kolom chat. Untuk yang laki-laki nanti tepat setelah Jumatan mereka bisa mengerjakan tesnya. Silahkan nak, dikerjakan tesnya. Baik, karena waktunya sudah habis, silahkan di-submit semua. Nanti Ustazah sampaikan hasilnya. Jika sudah dikoreksi, nanti Ustazah sampaikan apakah ada yang masih di bawah KKM. Kemudian, tadi ada pertanyaan di awal dari Dila, Nagia, Saula, Dimas. Coba kita cari bersama-sama ya. Tentang gejala-gejala diabetes dari Dila, apa sih yang menyebabkan orang itu nggak tahu kalau dia terkena diabetes, gejalanya itu seperti apa gitu. Ada yang pernah mendengar atau pernah tahu? Mungkin keluarganya ada yang terkena diabetes? Enggak usah. Oh, belum pernah, oke.
Gejala yang sering atau biasanya muncul itu ada 3 gejala utama yang sering di luar gejala sampingannya. Yang pertama itu sering pipis atau sering buang air kecil. Kemudian yang kedua itu cepat haus. Karena apa? Cairan tubuhnya itu banyak yang terkeluarkan. Jadi untuk menjaga cairan di dalam tubuhnya itu tubuh memiliki respon agar dikeluarkannya rasa haus sehingga orangnya sering minum. Yang ketiga adalah cepat lapar. Karena apa? Karena insulin tidak bisa optimal dalam memberikan glukosa ke masing-masing sel untuk melakukan respirasi seluler sehingga orangnya cepat lapar. Nah, gejala-gejala yang lain itu ini gejala yang sampingan itu misalnya penurunan berat badan, mudah marah, penglihatannya jadi kabur, terus cepat lelah dan lain-lain. Baik, untuk yang diskusi kelompok penyampaian dari hasil praktikum dan penyakit dan kelainan serta upaya pencegahan penyakit pada sistem pencernaan, ada yang ditanyakan? Kok sudah lemes? Sudah siang ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau begitu Ustadzah bisa dibantu untuk merangkum hari ini kita belajar apa sih? Siapa yang bisa merangkum pembelajaran hari ini? Hari ini kita belajar apa saja, Nak? Belajar tentang sistem. Boleh, silakan siapa duluan, Dila atau Saula dulu? Hari ini kita belajar tentang karbohidrat, lemak, protein, diabetes, terus kandungan-kandungan yang ada dalam makanan, pola makan dan lain-lain. Baik, oke, itu dari Dila. Kalau dari Saula, hari ini kita belajar apa? Ya kurang lebih sama saja, kita belajar tentang zat-zat makanan, terus dari uji percobaan juga. Habis itu ada kayak jadi tahu kayak berita yang benar tuh kayak gimana soal gula sama lemak tadi di video itu. Iya. Oke, terima kasih. Ada lagi selain Dila sama Saula? Enggak ada. Baik, terima kasih Dila sama Saula. Tadi sudah merangkum pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Kemudian Ustazah ingin melakukan refleksi tentang bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini, baik itu di room kelompok waktu kalian diskusi, baik dari yang presentasi atau untuk yang tugas mandiri tadi, mungkin bisa menjadi perbaikan untuk pertemuan selanjutnya. Bagaimana? Ada yang ingin menyampaikan? Menurut Laras, pembelajaran hari ini bagaimana? Sepertinya delay ya suaranya. Pelajaran hari ini sudah lancar sih, mulai diskusinya juga lancar, dapat tersampaikan dengan baik juga. Berarti tidak ada kendala ya. Oke, yang terakhir, manfaatnya apa sih yang kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini? Coba yang belum ada suaranya nih, ayo Riri, coba Riri. Manfaatnya apa sih kamu belajar hari ini, Riri? Masih di mute, Riri. Kita bisa belajar ke kadar gula, kadar protein gitu. Jadi tahu gitu yang ada di dalam tubuh gitu. Oke, kalau misalnya kita sudah tahu untuk kehidupan sehari-hari kita yang bisa kita terapkan yang bagaimana, Ri? Yang sehat, yang baik-baik gitu, yang bagus-bagus. Oke, mungkin bisa dalam pengaturan pola makan kita ya.
Untuk pertemuan selanjutnya itu adalah persiapan untuk PAS. Jadi minggu depan kita akan melakukan review dan latihan soal untuk persiapan PAS agar nanti waktu PAS kalian bisa mengerjakan soal-soalnya dengan baik. Sebelum Ustazah akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, Nak? Insyaallah nggak ada. Baik, kalau tidak ada, untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, Ustazah minta tolong Dila untuk ditutup dengan doa. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Dila dan yang masih tersisa jaringannya yang masih stabil. Semoga tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Tetap semangat, jaga kesehatan, yang sakit segera sembuh. Kemudian yang masih sehat tetap jaga kesehatan, makan yang bergizi, istirahat yang cukup. Sampai bertemu lagi minggu depan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama.